Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Ahli Harpa DJ SHMA, salah satu dosen pengajar di Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yakni hukum pidana bersama dengan Bapak Fadli Yasser Arafat Juanda SHMA, di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS terdaftar pada semester genap, tepatnya pada semester 2 di program studi ilmu hukum, dan termasuk mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi ilmu hukum di Universitas Sulawesi Barat. Selain mengampu mata kuliah hukum pidana, saya juga mengampu mata kuliah di program studi ilmu hukum, yaitu mata kuliah pengantar hukum pidana, mata kuliah kriminologi, sosiologi hukum, delik-delik di luar KUHP, dan pendidikan karakter anti korupsi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah hukum pidana. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharap mahasiswa mampu memahami arti penting dari hukum pidana dan pemidanaan. Kemudian, mampu memahami sejarah perkembangan konsep hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup pidana dan pemidanaan, serta dapat mengidentifikasi dan mengenal jenis-jenis tindak pidana. Kemudian, pertanggungjawaban pidana dan masalah politik kriminal pada hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah hukum pidana, pada mata kuliah hukum pidana ini mahasiswa belajar tentang pengantar hukum pidana, sejarah hukum pidana Indonesia, berlakunya hukum pidana, masalah delik, terus subjek hukum pidana, delik percobaan, delik penyertaan atau delmening, delik perbarengan atau konkorsus, delik pengulangan, residivis, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, masalah politik kriminal, dan beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP. Pada pengantar hukum pidana membahas mengenai 1. Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, 2. Hakikat dan sifat serta tujuan dan fungsi hukum pidana, 3. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya. Pada bagian sejarah hukum pidana Indonesia, pembahasannya meliputi 1. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia, 2. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia. Subbahasan yang ketiga terkait berlakunya hukum pidana menurut 1. Lokus dan tempus delicti, 2. Dari segi waktu dan tempat. Pada masalah bagian delik antara lain 1. Delik dan unsur-unsurnya, 2. Jenis-jenis delik, 3. Teori hubungan kausalitas, 4. Sifat melawan hukum.
Lanjut, subjek hukum pidana Player antara lain: 1. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana. 2. Delik perumusan formil dan material. 3. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas. Masuk materi selanjutnya tentang delik percobaan atau fogging. Memuat: 1. Pengertian delik percobaan atau fogging. 2. Dasar hukum pemidaannya. 3. Syarat-syarat pidananya. Jadi untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah hukum pidana ini terdapat 2 sasaran yang menjadi fokus utama, yakni mahasiswa memiliki kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi umum yang dimaksud yang pertama di bagian sikap, yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Pada bagian kedua, penugasan penguasaan pengetahuan, yakni menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum, dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam kurung iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup life skill untuk menghadapi perkembangan hukum di dalam masyarakat. Dari hasil capaian tersebut diharap mahasiswa mempunyai keahlian khusus atau keterampilan khusus, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis permasalahan dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Kemudian, mahasiswa mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, dan diharapkan mahasiswa mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pada bagian keterampilan umum, pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Terus lanjut masuk ke materi tentang beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP yang memuat: 1. Delik-delik kekerasan. 2. Delik-delik terhadap nyawa. 3. Delik-delik penganiayaan. Yang keempat, delik-delik kekayaan harta atau benda. Yang kelima, penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keenam yaitu delik-delik tentang pemalsuan surat. Terus masuk ke materi delik perbarengan atau konkorsus meliputi: 1. Pengertian delik perbarengan. 2. Jenis-jenis delik perbarengan. 3. Pemidanaannya. Terus masuk ke delik penyertaan atau delmening. Di antaranya: 1. Definisi delmening. 2. Made player dan ciri-cirinya. 3. Don't player dan ciri-cirinya. 4. With locker dan ciri-cirinya. Terus masuk ke materi pidana dan pemidanaan, antara lain: 1. Pidana dan pemidanaan. 2. Doktrin-doktrin pidana, tujuan dan spesifikasinya. Ketiga, dasar-dasar penghapusan penuntutan pidana. Yang keempat yaitu dasar-dasar penghapusan pemidanaan. Terus masuk ke materi pertanggungjawaban pidana, antara lain: 1. Definisi pertanggungjawaban pidana. 2. Kesalahan menurut hukum pidana.
3 bentuk-bentuk kesalahan, 4 teori-teori tentang kesengajaan atau dolus, 5 teori tentang kealpaan atau kulpa. Terus kelima yaitu kemampuan dan ketidakmampuan dalam pertanggungjawaban pidana. Terus lanjut ke materi beberapa bentuk delik. Selanjutnya masalah interaction. Interaction yang dimaksud di sini yaitu pada saat kuliah ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dalam artian secara diskusi, tanya jawab terbuka di dalam kelas. Saya sering menggunakan metode seperti ini, di mana saya sering memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kemudian memberikan feedback atau tanya jawab di dalam kelas. Selanjutnya, metode terkait dengan asesmen atau penilaian. Penilaian yang kami maksud di sini adalah ketika kami secara tim teaching mengajar, kami mempunyai kesepakatan antara para dosen dengan menilai keaktifan mahasiswa dalam kelas, kemudian memberikan tugas individu atau kelompok, kemudian menilai kehadiran mahasiswa, dan juga menilai ujian tengah semester atau mid, serta ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah hukum pidana ini disajikan dalam 16 kali pertemuan, di mana submateri pada pertemuan pertama yaitu pembukaan mata kuliah dengan menjelaskan rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, serta pengantar hukum pidana Indonesia. Selanjutnya pada materi kedua atau pertemuan kedua, materi-materi yang akan diampuh atau disajikan kepada mahasiswa yaitu meliputi tentang sejarah hukum pidana Indonesia, sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia, sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia. Demikian gambaran mengenai mata kuliah hukum pidana yang saya ajarkan ini. Berikut kegiatan mengajar saya dalam kelas dalam mata kuliah hukum pidana. Jadi saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Kita akan masuk ke materi mata kuliah hukum pidana ya. Jadi materi ini tentang alasan penghapus pidana ya. Jadi mungkin materi minggu lalu sudah dibawa sama Pak Fadliaser tentang alasan tentang pertanggungjawaban pidana ya. Jadi sangat jelas itu tentang
pertanggungjawaban pidana ya. Menurut teori pertanggungjawaban pidana itu terdapat 3 syarat ya. Jadi syarat pertama itu kemampuan bertanggung jawab ya, atau dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua, adanya perbuatan yang melawan hukum dengan sengaja dan sikap kurang hati-hati. Terus yang ketiga, tidak adanya alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pidana ya. Jadi mungkin adik-adik perlu pahami tentang pertanyaan itu ya. Jadi mungkin pertanyaan yang sering muncul itu kenapa misalnya orang gila apabila melakukan tindak pidana itu dia tidak dipidana. Terus yang kedua, kenapa? Karena pada prinsipnya itu kan dalam hukum pidana itu menghilangkan nyawa seseorang itu adalah satu tindak pidana ya. Jadi saya kasih gambaran itu kenapa polisi itu kan apabila melakukan melakukan biasanya kalau kita sadari biasa penggerebekan ya. Biasanya polisi langsung nembak itu kan, langsung korbannya meninggal itu kan, kenapa polisi itu tidak diproses. Terus yang ketiga mungkin juga pada eksekusi hukuman mati ya. Jadi eksekusi hukuman mati itu para penembak itu atau tim yang bertembak itu adalah membunuh ya. Jadi kenapa para regu tembak itu tidak bisa diproses atau dipidana? Makanya untuk bahasan ini adalah kita akan membahas tentang alasan penyediaan pidana ya. Mana yang masuk kategori alasan, ada 2 ya. Mana masuk kategori alasan pembenar dan mana masuk kategori alasan pemaaf ya. Jadi sekarang kita akan masuk masalah pengertian ya, pengertian alasan penyediaan pidana ya. Alasan penyediaan pidana adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang ya. Terus lanjut, alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang sehingga orang tersebut tidak dipidana ada 2, yakni 1, ini terletak yang kedua terletak
itu persoalan ada dua, yakni ada terletak dari dalam yang kedua. Maksud dari dalam itu misalnya kondisi kejiwaan atau psikis seseorang ya, yang dimana kita ketahui bahwa seorang yang mengalami gangguan jiwa atau atau gila ya, jadi itu tidak bisa dipidana ya. Terus yang kedua itu alasan yang di luar, misalnya overman kan, atau daya paksa ya. Tentang pemberian dasar penghapus pidana menurut doktrin ya, yang berdasarkan unsur yang dihapus ya. Jadi dalam dasar pembenar itu sifat melawan hukumnya itu dihapuskan ya. Dia dihapuskan karena orang tersebut yang melakukan itu semisal dalam kondisi keadaan jiwa yang ya hanya orang gila ya. Jadi kesalahannya juga dihapuskan. Jadi kalau itu alasan pemaaf. Terus yang kedua pembenar ya. Jadi untuk dasar pemaaf itu sifat melawan hukumnya tetap ada, tapi perbuatannya itu atau kesalahannya itu dihapuskan ya. Terus lanjut tentang ini tentang pengertiannya. Terus sudah tadi sesi tanggung jawab, maksud saya begini ya, sesi tanggung jawab ini apa adik-adik bisa memahami materi ini. Terus mungkin ada kejadian di daerah atau di di tempat adik-adik mengenai masalah-masalah kasus tentang kedua alasan ini. Saya persilakan sebutkan nama dan Nama saya Muhammad Ikan dari kelas 10D. Ini Pak, kemarin kasusnya Ferdi Sambo yang dimana Brigadir D itu membunuh orangnya. Itu dengan pasal 51 Pak. Kan di sini barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Tapi di sini Brigadir Pak dipidana dan melaksanakan apa Brigadir ini dipidana karena dia ada overmark atau daya paksa oleh Ferdi Sambo. Terima kasih. Lanjut yang kedua ada lagi. Saya Ahmad Brigadir. Jadi ada pertanyaan saya itu terkait dengan kasus yang terjadi di sekitar saya itu di kampung saya Pak. Seorang yang dikatakan gila memukul masyarakat setempat Pak. Tapi kan kalau berdasarkan di pasal 44 barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kan orang gila berarti dia tidak bisa ditahan Pak. Tapi justru orang gila ini kan ditahan. Dan dasar apa yang digunakan Pak di sini? Terima kasih. Jadi penanya satu lagi ada dari dia. Dia jauh sembunyi. Nggak ada. Ya. Jadi pertanyaan atas nama masalah kasus yang viral kemarin, masalah kasus Ferdi Sambo ya, tentang siapa lagi yang Eliezer yang divonis 1 tahun 5 bulan ya. Jadi begini dalam aturan hukum pidana itu memang perintah jabatan sah ada, tapi perlu juga diketahui bahwa perintah jabatan yang sah itu ada juga. Jadi mungkin dasar pertimbangan hakim itu dalam menilai kasus itu masuk dalam kategori perintah jabatan yang tidak sah ya. Makanya siapa lagi?
Eliezer itu dipidana ya. Terus lanjut dari pertanyaan siapa, Ahmad Junaidi ya. Jadi ini kasus yang terjadi di kampungnya ya. Jadi menurut pertanyaannya tadi di kampung tersebut ada orang yang tidak waras ya, atau orang gila atau jiwanya terganggu itu melakukan penganiayaan tetapi ditahan ya. Jadi mungkin jawabannya itu kita lihat pada pasal 44 KUHP ya. Jadi di situ sangat jelas itu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang terletak pada diri seseorang tersebut. Ini jadi atau seperti dalam pasal 44 ya. Jadi untuk membuktikan bahwa orang itu betul-betul dalam gangguan jiwa ya, harus disertai juga dengan bukti keterangan dari pihak medis ya, bahwa orang ini betul-betul mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau saya rasa betul-betul bila disertai dengan bukti medis, bisa saya simpulkan bahwa penahanannya itu keliru ya. Jadi itu bukan karena faktor hukum, itu karena faktor penegak hukumnya yang menahan orang tersebut ya. Jadi saya rasa itu pertanyaannya. Saya tahu ada pertanyaan lagi, ada ya. Jadi mata kuliah ini alasan peniadaan pidana sudah bisa paham kan. Jadi ada dua titik poin itu, yakni alasan pembenaran dan alasan pemaaf ya. Jadi untuk mata kuliah ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.